back to podcast Bola Terus. Masih bersama saya Angga dan ditemani pundit internasional Mas Damas dan Mas Edo. Apa kabar Mas Damas? Baik, Halo, Kak Maria. Glory, Selamat Glory. pagi, Seneng banget malam, ini. Mas sore. Mas Edo, Mas Edo Jadi, juga seneng ya? Seneng ya lah. sedikit sedih sih, Kenapa sedih? tapi masih optimis Kan juara. cuman kalah 2 kali kan? Baru kalah 2 kali kan? Nah, 2 kali, tapi Ya, juara. iya. Sa- Juara 3. Ya, Juara dua. nggak juara 2. Nggak ya. Kasihan lah juara 2 terus. Kita bahas apa dulu? Ini kita kembali lagi ya di podcast Bola Terus teman-teman. Terima kasih juga yang masih stay tune dengan podcast ini. Di sini kita mau bahas yang lagi hangat kemarin IPL, lanjutan beberapa match. Aku bacain singkat aja ya paling ya. Match kemarin kan ada laga pertamanya Aston Villa akhirnya menang 2-1 lawan Arsenal. Bukan Arsenal akhirnya kalah. Akhirnya kalah Aston Villa 2-1. Terus Bournemouth berhasil menahan imbang 0-0 Chelsea. Everton menang 3-0 lawan Forest. Terus ada City lawan Sunderland 3-0. Sunderland awalnya di 20 menit awal lah itu sempat alot banget tapi ya ujungnya City tetap menang. Terus Newcastle menang 2-1 atas Burnley, Spurs menang 2-0 atas Brentford. Eh, Leeds United berhasil menahan imbang 3-3 Liverpool. Terus ada Brighton imbang 1-1 West Ham. Fulham kalah 1-2 atas Crystal Palace. Ini Palace juga gacor terus nih. Gila. Terus terakhir laga yang semalam Wolves lawan Mulai. Manchester United yang akhirnya dimenangkan oleh MU yang menang mudah lah 1-4 lawannya juru kunci. Ya udah ya kita bahas dulu aja lah. Ini dari dari MU dulu lah. Ini aku pengen bahas MU. Mas Edo, ini Oke. MU menang nih 1-4 nih. Ini habis ini kan ditinggal Bumo, ditinggal Ahmad. Nah, ini Ah, kedepannya apakah aman-aman aja atau apa ini kemarin menang ya karena hanya lawan Wolves aja atau gimana Mas? Habisnya lawan Bournemouth nih. habis ini, Gimana Mas? ini kemarin tuh laga MU lawan Wolves. Sebenarnya Wolves tuh bisa nahan imbang loh, 1-1 di babak pertama kan. Jadi Hmm. Richard Belgrade bisa menyamakan kedudukan. Sebenarnya memang kalau dari sisi permainan MU unggul lah, serangannya banyak banget. Terus kayaknya udah mulai hidup antara Q-nya sama Bruno sama si Mbumo, bahkan Mason Mount tuh jadi katalisator cukup bagus gitu kan. Nah tapi memang Wolves sempat semangat di akhir babak pertama tuh sempat menyamakan kedudukan tuh ada harapan gitu kan. Sempat pasti fans-fans Arsenal, fans lainnya tuh pada senang, 1-1 gitu kan. Tapi babak kedua ternyata ya cukup mengejutkan. Ternyata Amorim bisa main rapi, bisa terus-terus menyerang dan ternyata menarik gitu. Maksudku di sisi pertahanan aja mereka itu pakai backnya back ini lulusan Akademi Arsenal kan si Aiden Haven itu. Tapi ternyata kalau ngeliat dari skuadnya ya enggak ya. Itu kan back kirinya Luke Shaw, tengahnya Haven itu, terus kanannya Mazrou itu sebenarnya tidak lebih bagus ya dari back-back yang kemarin-kemarin sebelumnya gitu kayak ada De Ligt, ada Maguire, ada Euro. Tapi ternyata surprisingly mereka malah lebih rapi gitu, lebih lebih disiplin, kemudian membuat lini serangan juga lagi nyaman. Casemiro pun juga surprisingly bagus juga mainnya gitu. Jadi Bruno jadi lebih enjoy nyerang dan skor 4-1 kemarin tuh ya memang udah layak sih karena memang penampilannya jadi lebih bagus, lebih cair aja sih lini depannya. Terutama Kyunnya walaupun nggak ngegolin ya tapi kayaknya udah assist sama Mount Ya. jadi oke. Tapi ketika tadi pertanyaanmu nanti ke Piala Afrika si mau apa si Mbomo sama Amad Diallo eh, rasanya sih bisa lah masih bisa untuk bisa mengcover tapi Mbomonya kalau Amad Diallo mungkin di situ bisa dikasih siapa si Mazraoui gitu karena Lisandro Martinez sudah mulai balik gitu mungkin Aiden Heaven digeser ke kanan kemudian tapi yang Bomonya ini ya entah ya siapa solusinya kayak gimana dari MU itu mungkin Mas Damas yang bisa jawab sih gitu tadi selamat lah sebenarnya MU menang oke lah karena orang pada prediksi imbang atau jangan-jangan kalah karena kan Wolves kan belum pernah menang Menang. tapi Iya. ternyata yang menarik adalah yang menakutkan malah jadi Wolves ini kan habis ini lawan Arsenal kan. Nah, jangan sampai malah Wolves menang gara-gara lawannya Arsenal kan lucu gitu. Nah, kalau habis ini MU lawan Bournemouth, misalnya MU kalah pun ya nggak apa-apa gitu. Tapi penampilannya MU beberapa laga terakhir udah bagus lah. Gitu dari aku, Gan. Udah ini ya, udah mulai ada kenaikan ya Mas ya. Iya, betul.
Mas Damas semakin yakin berarti ya nanti ke depannya ya sama MU ya. Oh, setuju banget lah ya Mas Edo ya. Hari ini kita sepakat ya kalau MU itu sudah beda banget sama musim lalu gitu. Artinya apa ya? Sudah jauh perbaikan di lini tengah. Amorim sudah menemukan kuncinya. Sebenarnya Amorim tahu sih beberapa kali MU gagal naik ke peringkat 3, gagal naik ke peringkat 4, terus kemudian gagal naik ke peringkat 5. Hari ini kan kita berhasil masuk ke peringkat 6 ya. Sebenarnya Ya. kita sebenarnya punya peluang masuk ke peringkat 3, peringkat 4, maupun peringkat 5 itu di 3 minggu terakhir. Cuman semua gagal ketika Ugarte dan Dorgu masuk itu. Artinya emang itu menjadi PR besar buat Amorim. Semalam sebenarnya juga ketika Dorgu masuk semua deg-degan ya bisa jadi 3-3 gitu ya. Ternyata enggak, karena dikunci kill di gamenya adalah penaltinya Bruno Fernandes ya. Cuman kalau kita lihat dari permainan MU memang Mas itu mungkin boleh mengatakan bagian MU di babak pertama rapi gitu ya. Bukan rapi menurut saya. Bagian MU di babak pertama itu tidak terlalu banyak diserang dan kecetak kemasukan di menit-menit rawan ya 40 plus ya 44 kalau nggak salah atau 43 itu menit-menit yang sudah rawan fokusnya hilang itu pemainnya muda semua, kita nggak ada pemain back tengah asli gitu ya, mulai dari Hayden, mulai dari Luxa maupun Mazraoui bermain di situ. Dan di babak kedua atau setelah itu pergantian pemainnya ada yang masuk Euro sama Licha, Lisandro Martinez ya. Dari ini jauh banget berbeda. Artinya ketika Martinez main sebenarnya membuat membuat lini belakang MU itu sedikit lebih percaya diri gitu ya. Membawa bola itu lebih percaya diri karena ada tukang jagalnya di belakang. Itu sebenarnya ada sedikit kabar gembira, salah satu rekrutan terbaik Ten Hag memang si Lica ini Ya. rekrutan terbaik. Cuman ya dari lainnya emang sangat zong sekali. Tapi MU tadi benar, saya setuju dengan Angga juga nih. MU habis ini ditinggal duo duo kanan ya. Artinya kebetulan Bumo sama Amat ini bermain di sisi kanan. Jadi MU akan sedikit pincang pasti karena di sisi kanan akan diisi siapa pemain penggantinya. Jelas kalau di wingbacknya bisa jadi nanti yang dimainkan adalah Dalot. Dalot akan dimainkan di kanan atau Mazraoui di kanan karena di kiri masih belum percaya gitu ya. Sebelum bisa berdorku mungkin Dalot akan digeser di kiri, Mazraoui di kanan. Kemudian di sisi flank yang paling ujung di wing forwardnya itu yang MU sampai sekarang belum menemukan solusi karena Mason Mount main cair tapi bukan di posisi kanan. Mason Mount main cair di posisi selalu di posisi wing kiri sebagai pemain di wing kiri terus kemudian masuk menjadi pemain nomor 10 ya menemani Bruno Fernandes gitu ya. Nah ini nanti mungkin kalau menurut hemat saya kalau bulan Desember juga belum bisa transfer yang akan dimainkan di sisi kanan adalah Junha dan Ya, nanti si Zirzi akan jadi striker striker. utamanya kemudian di kiri ada Mon itu kemungkinan ketika menghadapi masalah untuk problem jangka pendek emang mungkin kayak gitu ya mungkin nggak ada pilihan lain ya karena kita nggak ada pemain baru lagi nanti kalau di Januari kita mendatangkan siapa itu Semenyo ya kita pasti di kanan udah jelas ya Semenyo di kanan gitu tapi kita Kok nggak tahu kita sih? Anda aja kali. Hah? Kok Gimana? kita, Anda aja kali. Oh Kita, enggak sih kami gitu loh. kami yang bukan Kami. MU. Nggak, tapi itu bener sih tadi. Zigze itu jadi striker, paling backupnya si Obi. Obi nggak pernah main lagi. Kenapa ya? Obi kayaknya di sana banyak anu ya banyak minum kayaknya di sana ya. Kalau Hayden itu emang lebih lebih mendapatkan menit bermain ya bahkan 2 kali starter gitu ya. Artinya dia mendapatkan impiannya. Padahal kalau kita cek di masa mudanya waktu di akademinya Obi ini jauh lebih moncer sebenarnya daripada Ya betul. Hayden waktu di Hmm. Arsenal ya. Ya, kamu Dibeli nggak juga. terima kasih sama Arsenal. Kalau 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 pemain kalau memang pemain muda dari dulu memang DNA-nya emang harusnya di Arsenal kalau mau jadi pemain muda yang berbakat di Arsenal. Cuman kalau di Arsenal terus nggak dapat gelar makanya harus pindah. Iya. Enggak lah. Satu-satu. Bukannya Saka lagi merintis untuk dapat gelar, gitu. Ya kan? Gitu. Mas, aku ada pertanyaan Oke, menarik di oke. laga itu, Mas. Itu kan kalau Apa? nggak salah gol pertamanya MU itu kan kalau nggak salah berawal dari Casemiro yang ngerebut. Itu pelanggaran nggak sih sebenarnya? Aku tuh curiga itu pelanggaran harusnya. Oh, itu namanya intercept. Jadi sudah dicek oleh VAR juga. Jadi Pelanggaran itu. enggak. Itu bersih. Itu bola bersih diambil. Jadi kesalahannya ada di kiper ya kalau nggak salah ya passingnya ya. Passing nggak enak. Ya, nggak Kemudian enak. Ya. gelandang itu kurang kokoh ya karena gagal balik badan. Ketika mau Hmm. balik badan dihantam dari belakang, bola kena. Kemudian bola langsung. Sebenarnya kalau kita cek lagi itu bisa jadi tidak gol. Kalau kita sepakat ini ada tabel videonya nanti akan diputar ya. Itu harusnya tidak gol. Kenapa? Karena saat Casemiro melakukan tackle itu bola ke depan, posisi Bruno Fernandes
itu berada sejajar dengan pemain gelandang, saya lupa nomor punggungnya, gelandangnya Wolves. Ya, Kemudian dia hanya jalan kaki. Saat Bruno sudah di depan, dia hanya jalan kaki pelan sekali. Bahkan yang dari kiri, sisi kanannya Wolves ini sempat turun ke belakang saat ya, Bruno gagal Mas Mosquera ya kalau nggak salah siapa lupa namanya. ya. Saat Bruno gagal gagal kontrol itu sudah ditempel. Tapi sebenarnya Ya. posisi yang harusnya mengcover Bruno adalah pemain yang Sejajar berada di dengan. terdekat Bruno. Silakan video diulang Oh, lagi. aku Itu tahu yang sejajar seru. dengan Bruno kan, Kreci Yes, itu kalau nggak salah Kreci Kreci, apa itu? Kreci. gelandang. Itu menurut saya itu adalah Gelandang Kreci. kesalahan ada di dia. Dia kalau berturun itu nggak gol, jelas nggak gol. Karena posisi nggak ideal sebenarnya Bruno. Bruno itu posisi masih di belakang. Tapi ya mungkin Wolves juga sedang frustasi ya. Artinya Wolves ini sedang mengalami masa-masa sulit. Nah, tapi kalau kita bicara pola, emang Wolves harusnya menang ya. Harusnya semalam bisa dapat poin. Tapi kita nggak tahu nih polanya jangan berlaku minggu depan. Itu nggak tertarik, nggak tahu polanya. Enggak lah, enggak lah. Ngomongin bola ini, Berarti kan ini lagi selalu ngomongin bola ini. Pokoknya nggak boleh. nyambungnya ke FPL. Ke BKP. FPL. Oke, kita lanjut dulu. Dari laga selanjutnya ada Aston Villa yang berhasil mengalahkan calon juara IPL musim ini. Juara dua ya Mas Damas ya. Ya, juara Nah, dua. kamu tanya siapa Cuman dulu sih? enggak. Aku mau bahas Aston Villa dulu Mas. Aston Villa nih kan aku nggak sadar ya sebenarnya. Aku nggak sadar ternyata Aston Villa awalnya kan terseok-seok di bawah. Yes, Terus ya. 5 match terakhir menang 5 babat habis 5-5-nya semua menang tanpa kalah tanpa imbang. Terus Ya. sekarang udah di peringkat 3 ya. Iya, Ya, masuk Big Four. Bahkan sebelum pertandingan, Aston Villa berada di peringkat 2 sebelum pertandingan City. Oh iya, iya. Eh, Makanya itu sih mengejutkan sekali. Makanya ketika kemarin laga Villa lawan Arsenal pun juga layak aja sih kalau misalkan Villa menang ya. Ya nggak sih Mas Damas? Kenapa sih? Kalau Kenapa kalau Arsenal kalah? Kenapa? kalau Arsenal kenapa kalah ada dua sosok yang sebenarnya selalu termotivasi berlebih ketika lawan Arsenal. Yang pertama sosok pelatih. Kalau kita bicara pelatih, pelatih ini punya sedikit cerita di Arsenal ya, tidak dicintai gitu ya. Kalau bahasa fans Arsenal mungkin punya banyak pelatih, ada Arsene Wenger, terus kemudian ada beberapa pelatih. Salah satu pelatih yang tidak dicintai memang adalah si Emery ini, karena memang Oh, ekspektasi sama realitanya waktu itu jauh banget berbeda. Dan satu orang lagi yang sebenarnya termotivasi sangat-sangat luar biasa dengan pertandingan itu tidak lain dan tidak bukan adalah penjaga gawang Emi Martinez yang seharusnya menjadi penjaga gawang nomor satu Arsenal, tapi disingkirkan karena lebih memilih saya silakan di cross di plat ya di Lat Mas Edo saya lupa kalau nggak salah waktu itu Arsenal lebih memilih Wojciech Szczesny ya kalau nggak salah ya memilih sama Szczesny Fabianski. ya sama Fabianski daripada Emi Martinez padahal jika mereka memilih Emi Martinez itu jelas jaminan jauh lebih kokoh sampai sekarang artinya nggak perlu lagi penjaga-penjaga gawang yang lain gitu ya artinya Arsenal sudah memiliki sosok yang sangat pas di bawah Mister tapi Arsenal lebih memilih menjual nah dua pemain ini memang kalau dicek sangat Bondo main dua sosok ini ketemu Arsenal kemarin motivasinya sangat-sangat luar biasa. Martinez bermain sangat-sangat bagus. Dan saya setuju juga dengan Mas Edo. Sebenarnya harus di Mas Edo sempat nge-tweet kita mungkin kalah di menit pertandingan terakhir, tapi sebenarnya kalah ini menyakitkan karena gara-gara gagal imbang aja gitu ya, gagal karena gagal dapat poin. Itu cuma kecewa, tapi kalau secara permainan seharusnya emang adilnya itu bermain adilnya berhasil akhirnya adalah imbang satu-satu jauh lebih fair sebenarnya daripada Arsenal harus pulang dengan tangan kosong tapi kalau dilihat sekali lagi pertandingannya ada satu kejadian yang menurut saya membuat Arsenal sedikit harus berbenah silahkanlah diberi masukan dari yang non fans ya jadi harus saja lebih cenderung fair gitu ya artinya tidak wah ini timku harus gini enggak itu ada satu pemain yang menurut saya harus segera dikeluarkan atau segera dicabang cadangkan dulu karena merusak ritme Arsenal beberapa pertandingan terakhir. Artinya untuk dua match terakhir, terutama match kemarin lawan Aston Villa, justru ini menjadi penghambat. Siapa? Odegaard. Ya, jadi gol penentu Aston Villa adalah kesalahan dari Odegaard. Odegaard tidak menutup, malah cuman lompat-lompat aja. oh joget-joget itu ya. Iya, ya malah gini-gini lompat-lompat gini. Harusnya dia kan nutup itu. Dan Odegaard menurut saya memang sedang apa ya? Dia baru balik mungkin ya, baru balik dari cedera, Iya. menemukan performa terbaiknya. Jelas Arsenal tuh harusnya bolanya lebih cepat ke depan. Lebih cepat diserahkan ke Saka maupun ke Martinelli, Trossard ataupun siapa yang main di sayap ada Eze. Bahkan sebenarnya kalau kemarin mungkin Eze dimainkan di posisi 10 gitu ya.
itu bola jauh lebih cepat mengalir daripada Odegaard yang selalu mendelay bola untuk teman-temannya maju, dan itu menguntungkan sekali buat Aston Villa. Itu kalau menurut pendapat Hmm. bukan fans Arsenal ya, tapi kalau fans Arsenal kita juga mau denger dong alasannya seperti apa. Sebenarnya sebenarnya aku pada dasarnya setuju ya, Mas Dava sama Angga ya, terkait Odegaard itu memang sedikit memperlambat tempo karena memang style of play-nya dia kan seperti itu kan. Jadi dia bawa dulu, dia nunggu momen, dia melihat situasi gitu kan, atur tempo. Selalu seperti itu, enggak agak beda sama Eberechi Eze yang lebih direct kan. Dia dapat bola direct ke depan walaupun sering gagal ataupun lebih direct aja vertikal gitu. Tapi kalau Odegaard tuh lebih sering gocek, bawa dulu nunggu Saka maju kayak gitu-gitu kan, atau nanti paling dioper lagi ke belakang, digeser ke flank yang sebelahnya kayak gitu-gitu. Nah itu memang benar apa bikin permainan Arsenal jadi memang seolah jadi agak lebih lambat. Tapi sebenarnya kalau ngelihat core-nya Arteta tuh sebenarnya pengen mainnya tuh seperti itu. Cuman memang karena Odegaard udah lama nggak main, habis cedera ya seperti Cole Palmer juga kan kemarin habis cedera juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi memang butuh proses, tapi untuk seorang kapten ya di Arsenal harusnya tetap dikasih kesempatan untuk bermain gitu. Jadi kita lihat di pertandingan berikutnya nanti atau malam ini kan lawan klub Brugge kan, kita lihat seperti apa Odegaard apakah masih memperlambat tempo atau kayak gimana. Tapi karena dia kapten Mas, jadi seharusnya dia tetap main Mas. Dan kalau menyikapi pertandingan kemarin itu harusnya laga yang selayaknya seri harusnya tadi Mas Damas juga bilang kekalahan menyakitkan di menit-menit terakhir dan itu apa namanya sebenarnya kalau kesalahan Odegaard golnya juga enggak juga karena memang sebenarnya lebih ke cara blok dan cara clearance-nya aja yang salah itu aku lupa ada kakinya siapa ya si Timber malah yang clearance-nya itu nggak sempurna posisinya soalnya Timber udah jatuh posisi Timber udah jatuh terus kayak buang bolanya ya udah sedapat-dapatnya kaki nendang-nendang gitu malah si Buendia bisa dapat bola jadi gol gitu. Nah, laga ini tuh harusnya layak seri bagiku ya, karena mainnya Arsenal itu nggak sejelek itu atau nggak seburuk itu, karena Arsenal tuh lebih main jelek itu ketika lawan Chelsea sebenarnya. Bermain dengan 10 pemain tapi gagal menang. Nah, itu sebenarnya lebih jelek sih. Tapi yang ini kan habis menang ya kalau nggak salah lawan Brentford gitu kan. Terus lawan Aston Villa walaupun main tandang, memang kecolongan golnya itu klasik banget sih kecolongan golnya si siapa? Cash itu kan nggak suka pakai Ya, kartu atau pakai kris. Si Cash itu memang selalu bisa tiba-tiba come from behind itu. Kalau dilihat tuh kesalahannya apa atau enggak? Itu kesalahan Eze loh. Sama Ya, Calafiori. Nah, betul. Calafiori ini kan unik ya. Kalau kemarin Mas Damas juga sempat mention di grup kan. Kalau Calafiori itu mainnya back seorang back apa full back yang modern. modern gitu ya. Yang Modern. bisa tiba-tiba di kanan, tengah, maju. Nah, tapi itu sekaligus bisa menjadi kelemahan bagi Arsenal. Karena kenapa? Lihat deh positioningnya dia saat golnya Cash. Dia tuh berada di tengah gitu dan terus Eze jadi harus mengcover sisi pertahanan flank kirinya Arsenal sementara Eze tidak punya naluri untuk mengetahui siapa yang ada di belakang dia gitu itu kan Eze cuma Hmm. nyengir doang wah Karena 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 kenapa Eze nggak ngetahui karena ketutupan rambut Mas kemarin itu. jadi Eze itu diayam-ayamin tuh sama Kes tuh kan dia tiba-tiba bolanya itu kan klasik ya jadi bola bola silang cross gitu kan terus tiba-tiba lu kaget gitu semua Dan kaget jangan gitu. jangan cuma lihat golnya Cash, tapi lihatlah respon dari Eze ketika setelah gol terjadi. Iya 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 Nah, dia Iya, benar-benar gini, iya. oh Ah, kenapa gitu. terjadi gitu kan? Karena dia merasa ya itu merasa terkejut karena tidak melihat sekitar dia atau di belakang dia ternyata ada orang. Tahu nggak ada kisah menarik nih aku sempat dengar juga itu sebenarnya pada musim lalu Arteta itu di saat perkumpulan tim kayak makan bareng gitu Arteta tuh manggil pickpocket. Jadi kayak eh, apa namanya copet copet yang memang Heeh. sengaja disuruh datang di acara dinner itu untuk nyopet pemain-pemain yang semua yang hadir di situ. Tahu nggak tujuan Arteta apa? Tujuan Arteta saat itu kan Kenal. akhirnya kalau nggak salah ada 3 orang ya akhirnya kecopetan. Nah saat itu tuh Arteta bilang itu sebenarnya cara untuk bisa awareness atau meyakinkan bahwasanya kita tuh harus selalu waspada dalam kondisi apapun. Nah Eze saat itu belum ada di situ gitu. Jadi makanya Eze itu kaget Ya, gitu. betul. Padahal sebenarnya Oh, Arteta maksudnya bukan itu maksudnya. Apa? Kecopet Dan gelarnya apa? gitu. bukan gelarnya, gelarnya kecopetan City. Tapi itu fakta loh, itu ada, itu benar terjadi kok. Dia Iya, iya, dia nyewa iya. pencopet itu untuk ngetes orang-orang Iya, pemainnya. iya, iya. Jadi Keren menurut sih, aku keren, keren. harusnya
harusnya imbang tapi nggak apa-apa, sekali-sekali kalah masa menang terus kan ya. Ya, Ya, iyalah. ya betul. Dipotong nggak? Dipotong. Karena dipotong. Tadi karena kalau 2 minggu lalu kita sudah mendengar dengan Mas Edo, Arsenal mah kedalaman skuadnya oke. Pemain cedera nggak masalah. Kita mau beli siapa? Jadian kan sekarang. Terus ini jadi juga ngomong, Ya, ya sekali-kali kalah nggak apa-apa. Silahkan di-cut, sudah dipotong nanti Justru kita tampilkan kalau pas kalah lagi. sekali, justru justru sekali, dengan sekali, kekalahan sekali. ini, justru kekalahan ini bisa membuat Arsenal harusnya sadar dan kemudian ngegas lagi gitu. Kalau tanpa kekalahan ini bisa jadi malah menyakitkan nanti di Januari. Lebih baik kekalahan sekarang. Ya betul. Jadi dari Ya, sekarang nggak usah dari kalau dulu kan Arsenal kehilangan gelar di pekan 34 gitu ya. Oh, bukan. 36 Ya. hilang gelar. Jadi kalau sekarang mungkin dari pekan 30 udah tahu kalau emang saya, ada peluang iya, juara gitu loh maksudnya gitu kan. udah legowo dari awal ya, Betul, Ya udah begitu. legowo 30 dari awal. Ya, habis ini ngegas lagi Oke. kok. Ya kemarin juga seru juga sih ekspresinya pemain-pemain Arsenal ya waktu Bundia ngegolin ya Nah, pada betul. Nah, gebrak gebrak sumpah, gebrak semua. Betul. aku, Itu aku aku paling rasanya kayak mau sedih loh, langsung ya ya Allah, tulisnya kalau cuma kayak nonton gitu. itu dikasih musik ya, dikasih musik yang sedih, mengerikan itu. Eh, Apalagi iya respon ya, Raya itu udah sampai wah ini aduh gimana sih teman-teman ini betul gitu kan. Saya Itu langsung jadi kodok tau gak gini, gini gitu. iya siapa itu? iya. Raya, Siapa? Oh Raya, Raya. Raya. Jadi kodok. Lompat lompat ya. Tapi memang Wah, mantap. Arsenal memang kalau nggak bisa dipungkiri juga kalau emang dalaman skuad Arsenal bagus, tapi bagaimana manajemen pemain untuk tidak cedera atau pemainnya cedera untuk segera bangkit itu harus menemui solusi ya. Karena kebetulan Arsenal yang cedera di satu posisi gitu, di posisi center back. Center Ya, backnya kan sekarang ini kalau nanti malam main itu misalnya lawan klub Brugge terus Hincapi ditarik keluar gitu misalnya. Apa yang terjadi besok lawan Wolves yang main back berarti si Timber sama Calafiori itu jadi back tengah ya itu kan jadinya main back sayap semua gitu ya itu ya, ya. saya nggak berharap aja tapi kalau ini kejadian ya kita juga nggak tahu ya karena Arsenal memang kecapean juga karena padahal lama-lama Arteta mengeluh gitu jadwalnya capek banget nih tolong dong kasih kami kesempatan buat istirahat itu tapi dia lupa jadwal ini udah diketahui jauh-jauh sebelum pertandingan sebelum liga dimulai udah tahu kalau di bulan-bulan tertentu dengan suhu cuaca yang dingin banget kemudian jadwalnya kalau dia main di UCL, main di Piala Liga, main di FA, nanti sampai dengan bulan Maret akan kayak gini gitu ya, nggak usah banyak mengeluh. Itu yang ngeluh nggak cuma Arteta, dari zaman Mourinho saat di Chelsea pun sebelum di MU, zaman Chelsea dulu juga udah ngeluh. Bahkan pelatih siapapun juga akan mengeluh hal yang sama. Tapi kan sudah tahu tuh, nggak usah ngeluh, kalau sudah tahu posisinya dari awal, sudah tahu, oh ya sudah, jalani. Buat sekuat yang oke, buat strategi yang lebih tidak terlalu capek tapi menang. Nah, dulu kalau ingat, kalau dulu ada pelatih top namanya Jose Mourinho itu, kita nggak perlu menang 4-0, nggak perlu menang 3-0 kayak Arsenal yang bermain terbuka, menyerang terus, menyenangkan pemainnya, menyenangkan penontonnya. Udah mau 1-0 main defense, nggak terlalu capek. Itu mungkin salah satu cara Mourinho merawat Opsi ya. beberapa pemain tidak cedera. Kalau dicek lagi silahkan dicek. Mourinho punya pilar 4 waktu itu, ada Peter Cech, ada John Terry, dan ada Lampard. Tiga pemain ini bermain 38 pertandingan dan seluruh pertandingan termasuk Liga Champions maupun Piala Liga dan Piala FA. Tidak ada yang cedera. Luar biasa. Itu karena mainnya di posisi itu, main efektif itu yang nggak terlalu capek juga. Itu Kayaknya mungkin kalau Arsenal, Arsenal kayaknya memang ini kan, ya belum ada tuh kayak yang bisa main 38 pertandingan full, kayaknya nggak ada musim ini sih. Dan sebenarnya kalau mau ngelihat mengatasi krisis masalah pertahanan central back tadi yang Mas Damas bilang, kayaknya Arteta menyiapkan Mikel Merino menjadi back tengah Mas habis ini Mas. Tahu nggak kenapa? Karena kamu kalau kamu lihat skuadnya, Gabriel Jesus balik, Gyökeres balik, Ya, Havertz bentar lagi balik, depan udah ya. penuh Mas. Ya itu udah, nggak tempat, tapi Merino, tempat. Anak Merino emas. jadi back. Yang kosong belakang. Kalau aku sih nggak percaya sih. Itu Mas Edo ngambro. Merino sih aku yakin ya di back kiri kalau aku. Di back Oh, kiri back saya kiri yakin. ya. Oh, ya Ya bisa yang jadi back back tengah kiri. Calafiori ya back tengahnya. Karena Ya kalau Calafiori betul. Calafiori Back punya tengahnya punya apa? Calafiori sama Ben White Mas. Sama Timber sama Timber. Ben White. Sama Ben White sama Norgard dan segala Oke, Norgard. tapi semenyakitkan kekalahan Arsenal tidak lebih menyakitkan hasil imbangnya Liverpool sih, Mas. Ini Oh, setuju, Liverpool setuju. kemarin Benar banget. eh, karena rentetan ya Mas ya, Ya. rentetan, aduh, 10 pertandingan rentetan kayak berapa poin? suaranya motor Ereking loh, rentetan maksudnya Keren itu banget. luar biasa, Tapi luar aku nggak biasa setuju itu. loh kok sedih. Harusnya tuh malah oke kok. Nggak kalah dalam 3 laga terakhir. Siapa? Liverpool. Liverpool. Ya tapi Liverpool nggak, ya emang nggak kalah, tapi sakit Mas, Liverpool tiga, menyakitkan Mas. tiga match. Jadi gini Mas Angga. Liverpool itu 3 match terakhir dapat 5 poin.
ya, Ya. dapat Mm-mm. 5 poin. Dan Liverpool 7 match terakhir sebelumnya lagi dapat 1 poin. Hmm. Berarti sebenarnya peningkatan itu sebenarnya kalau Peningkatan, di makanya aku juga bingung kenapa sih sebenarnya ini peningkatan bagi betul. Liverpool karena Jadi Liverpool tuh kalau dibagi pertandingan 5 pertandingan pertama 15 poin, ya kan? hmm, 7 pertandingan berikutnya 1 poin, gitu kan ya. Kemudian hmm. 3 pertandingan berikutnya 5 poin, kan bagus, Iya, ya nggak? iya, iya. Ini cara-cara fans lain untuk mengadepkan gitu ya, Mas ya. Ya, Caranya Enggak, kayak tapi gini. tapi bener itu bener kok enggak karena aku nggak bilang 5 pertandingan atau berapa lah 3 pertandingan aja 3 pertandingan terakhir Hmm? tuh menang seri-seri kan kalau nggak salah kan nah bagus sebelumnya itu. sebelum 3 pertandingan menang seri-seri itu kalah semua jadi Salah, sebenarnya nggak gitu Iya Mas sih. itu. Kalah, kalah, imbang, kalah, 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 gitu loh. Ya. Imbangnya satu. Lalalalalalala. Pokoknya LLLLLL. cuman ya perbaikan lah perbaikan sama aku sih ngelihat progres aja sih progres Tapi sebenarnya kalau jujur ya kayak kita tuh seneng loh kalau Liverpool terus kayak gini. Serius, Nah, iyo, kita seneng. iyo lah. Kita Paham seneng. aku, Mas. Liverpool Dan di MU kemarin ada teman saya di grup itu ya, nanti nggak usah dimention namanya. Ketika Liverpool sudah unggul 0-2, dia berani Heeh. posting di grup. Oh Karena iya. memang sudah yakin kalau Liverpool akan mengamankan pertandingan ini. Bagaimana tidak? Liverpool yang punya nama besar sudah cetak 2 gol di iya menitnya sudah menit-menit yang babak kedua semua ya kan itu kan Iya, ya. di menit 50 plus lah ya gitu. 50-an. 2-0 di menit 50 plus. Itu artinya ini pertandingan sudah pasti milik Liverpool. Leeds ya paling-paling walaupun bangkit nanti menit 90 nyetak 1 gol 1-2 gitu loh. ya, Nggak ya. mungkin. Iya. Kondisi tidak memungkinkan. Tapi ternyata di menit ke berapa gitu sudah jadi 2-2. Tujuh. Iya. Beruntung sebenarnya Sobo sudah nyetak gol ya. Itu sudah benar udah beruntung Iya. 2-3 kita semua juga udah sepakat kalau Liverpool akan memenangkan Nah, pertandingan. ya. Itu artinya Iya. mental juara Liverpool masih ada. Jadi kayak City Iya. sebelumnya lah ya Iya, pernah mental juga mental juara udah ada. Ternyata enggak sih. Ternyata di menit akhir Tanaka itu kan cetak gol ya di menit tapi 90+3 kalau nggak salah. Sudah 90+6 atau 93 saya lupa. Plus 6 kalau nggak salah. Itu udah menit-menit terakhir udah nggak masuk akal. Dan Liverpool ternyata harus mengakui bahwa Liverpool memang belum belum bisa sesuai ekspektasi rapatnya itu ya. Kalau nggak salah kan di 2 match dapat target 6 poin, kemudian dimaafkan kan dapat 4, kemudian tambah lagi harus menang, tetap imbang lagi. Dan Liverpool sampai sekarang juga ternyata mengalami krisis yang berkepanjangan. Itu aja sebenarnya. Kalau Iya. kalau dari Angga tuh apa sih penyebabnya? Aku pengen tahu Angga. Kamu fans Liverpool tuh lihat point of view fans itu kalahnya Liverpool, bukan kalah, sorry. Hasil yang menurut kamu jelek 1 kali menang dan 2 kali imbang tuh apa gitu? Apa Ini penyebabnya? Mas, menurutku kalau kalau Ya, misalkan dilihat dari sisi pelatih ya, di pelatih itu si Arne Slot kan sebenarnya juga udah ya nggak tahu ya, mungkin udah mencoba beberapa cara ya. Salah satunya kayak mencadangkan Salah, terus apa namanya ganti Isok Musleh ditaruh di tengah, kadang ditaruh di kanan, taruh di winger gantiin Mo Salah. Cuman menurutku satu yang belum dia coba itu nggak masukin Gakpo, itu loh. Jangan masukin Gakpo dulu. Dia itu yang belum pernah dia coba gitu. Cuman kemarin yang aku heran ketika lawan Leeds itu si Arnas itu sempat ngomong di press conference bahwa waktu kemarin udah unggul 2-0 itu kan banyak yang nanya tuh kenapa kayak maksudnya nggak masukin Salah atau nggak masukin Jesa atau siapa segala macam yang untuk menyerang gitu lah. Jadi dia bilangnya nggak nggak ngerasa butuh gol gitu. Dia bilangnya nggak ngerasa butuh gol lagi. 2-0 tuh menurut dia udah cukup. Nah, aku kayak Liverpool nggak kayak gitu lah. Maksudnya eranya Klopp ya. Itu kayaknya ya, pokoknya kalau misalkan ada kesempatan ya udah serang terus aja gitu loh. Hajar aja terus aja. Kan sering banget dulu apalagi waktu Leeds sebelum degradasi dulu kan. Leeds ya, sering ya, Bielsa, jadi bulan-bulanan kan. ya, Lagi pas sangat lawan terbuka. Liverpool bulan. Terus itu DNA terbuka soalnya. ya, ya. Itu loh maksudnya Bukan. kayak mau salah dulu kan juga alah lumbung golnya mau salah kan ada di Leeds ya waktu dulu tuh. Jadi Ya, kayaknya tapi kok ini Mas Angga ya, ini beda. setuju sebenarnya kenapa Gakpo selalu menjadi pilihan nomor satu gitu ya. Kenapa nggak sekali di bangku cadangan untuk dimainkan Salah dan Subuh bersamaan itu maksudnya gitu ya. Bisa Atau jadi lain lah ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah Arne Slot sedang membakar kursinya sendiri. Artinya dia membuat masalah sendiri menjadi lebih panas gitu ya. Dengan dia membangun cadangan seorang legend, seorang pemain bintang, dia akan mendapatkan gagal menghandle ruang ganti menurut saya. Kemarin sudah terbukti mau Salah bercerita ya.
bercerita ke media Ya, ya. Kita ke media, bahasanya sudah dapurnya Liverpool dibuka semua gitu ya. Liverpool itu ya, ya, ya. kejadian kayak Ronaldo dulu. Dulu waktu Ronaldo Ya. sama Ten Hag, hal yang dilakukan MU adalah segera mengkick Ronaldo karena bagaimanapun juga tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub itu sendiri. Cuman Ya. waktu Liverpool, MU sendiri juga melakukan kesalahan karena ternyata yang salah bukan Ronaldonya, Ronaldo. yang salah emang yang bermasalah emang siapa? Dan Berhak. Ten Hag-nya Ten atau Hag ya. MU-nya yang tidak waktu itu Ronaldo kan mengkritik terkait dengan fasilitas ya, fasilitas latihan dan lain-lainnya saat Ronaldo datang umur 18 sama Ronaldo datang umur 36 itu sama, nggak ada bedanya. Tapi kalau di Liverpool sendiri saat ini, kalau menurut saya, ini coba fans akan terbagi jadi dua nih, yang pro Salah atau yang lebih mendukung Slot. Kayaknya nggak ada juga yang mendukung Slot. Tapi tidak bukti, tapi ada beberapa fans yang die hard tentunya itu nggak mungkin mendukung pemain daripada klub. Ya. Jadi sebenarnya Ya, ini berada di persimpangan. Kalau mau nggak dukung Salah, masa sih aku dianggap dukung Slot? Slot aja kondisinya kayak gini gitu ya. Artinya nggak mungkin, ya, nggak ada. Basis untuk mendukung Slot nggak ada. Cuman ada basis yang tidak mendukung Salah karena lebih mengutamakan klub itu sendiri. Salah silahkan pergi gitu artinya. Silahkan pergi ke Arab atau silahkan pergi ke MU gitu ya. Boleh-boleh saja. Dan Ganti Bomo. tadi siang saya sempat tadi siang saya sempat ngobrol sama ex buat teman-teman, bukan fans Liverpool, tapi kita ngobrol apa yang terjadi jika Salah memilih tetap bertahan di Liga Inggris tapi bukan nggak di Liverpool. Sebenarnya Salah masih mampu loh, sebenarnya masih mampu untuk bermain di level tertingginya. Cuman memang strateginya aja nggak masuk gitu ya. Hmm. Strateginya ya. itu nggak masuk. Jadi artinya memang mau Salah dikorbankan, tapi memang kemarin di 3 pertandingan mau Salah dibangun cadangan itu sedikit mendapatkan angin segar karena formasinya si Slot ini agak sedikit lebih jalan dengan Wirtz yang bermain bisa di posisi 10, kemudian masuk ke posisi sayap kanan, dan balik lagi di posisi 10 ataupun bahkan menemani false nya. Nah, Ya. tapi ya hasilnya memang tidak menang, belum menang, hasilnya masih imbang. Tapi kalau Mas Angga tadi bilang Gakpo, saya tidak akan pernah capek untuk ngomong selain Gakpo, yang harus disalahkan adalah Van Dijk. Pertahananmu itu sangat buruk. Kamu mau Eh, ngomongin Mas, sorry Mas Damas sih kalau ngomong ini pokoknya tadi kan yang di Arsenal yang disalahin Odegaard kaptennya. Ini Liverpool ya kaptennya ini Van Dijk Pertanyaan sama. sih kamu. Kapten. bukan. Jadi gini, you main lawan tim yang terbuka, menang 0-2, terus bisa cetak 3 gol, bisa Iya. imbang 3-3. Kamu nyalain pemain depan, nyalain striker. Strikermu cetak 3 gol. Ya, Kitike bagus, Words Iya, bagus, cetak 3 Soboslai gol. bagus. 3 gol Iya, tuh bukan betul. bukan sebuah nggak prestasi. 3 gol tuh keren. Tak 3 gol di kandang lawan. 3 gol tuh bagus. Bayangkan Arsenal misalnya, dia lawan tim-tim lawan paling tak cetak 2 gol, tapi bedanya mereka nggak kebobolan. Gitu. Iya, iya. Kebobolan 1 gitu ya. Arsenal kalah, kebobolan cuma 2 loh. Kalau coba Arsenal kemarin cetak 3 gol, kebobolan 2, 3-2 mereka menang. Tapi ini enggak, Tapi enggak ada konteksnya, kayak gitu. nggak, aku paham sih konteksnya kenapa Mas Damas itu menyalahkan Van Dijk karena mungkin benar dia tuh lini pertahanan dan dia seorang kapten gitu. Tapi kalau ngelihat secara penampilannya Mas, sebenarnya yang lebih buruk dari Van Dijk itu menurut aku malah Nate, di Konate sama Gravenberch. Kalau iya. aku, jadi Gravenberch itu jadi malas untuk nge-cover apa nge-backup atau nutup. Kemudian Konate itu blunder, bahkan Coach Justin juga bilang kan, Konate itu selalu blunder di setiap pertandingan. Aku Dan nggak tahu juga Iya. detailnya seperti kalau apa. aku sendiri heran. Konate itu sebenarnya bagus banget loh, Iya skillnya dia. betul, tapi Main di timnas bagus banget loh. Tapi betul. kenapa saat di Liverpool sezong ini gitu loh. Ini Dan Nah, bahkan musim semua lalu Mas, Konate hampir bagus. semua pemain, hampir Konate semua musim pemain lalu, yang main di internasional itu bagus, tapi ketika balik ke Liverpool, oh hancur. nggak iya selain itu, hancur lebur. selain itu musim lalu Konate itu bagus loh. Bagus Konate itu banget Konate bagus itu. Ya, istilahnya. ya. Kalau Kalau iya sampai musim lalu ya. kalau sampai Liverpool gegabah melepas Konate, kemudian dibeli Chelsea, Chelsea dengar dibeli Chelsea, selesai itu. Aku sih merasa sebenarnya kayaknya ya Konate itu efek dari kanannya udah nggak ada TAA gitu kan. Terus Gravenberch pun juga mungkin karena sudah pernah juara, Gravenberch juara, jadi dia tidak bisa disiplin sebelumnya, jadi membuat si Konatenya kerepotan. Kalau dulu Gravenberch tuh sering cover tuh bek kanan, jadi bek kanan gitu Gravenberch atau nutup sisi kanan ketika mungkin TAA maju atau TAA masuk ke tengah gitu kan switch gitu. Sekarang tuh nggak kelihatan. Dan Mungkin ada karena satu lagi Mas Dio, satu lagi pemain yang hilang. Kalau kita bicara hilang lah ya. Nggak apa? ada. Dia main tapi seperti nggak ada. Apa? Isak.
McAllister. Lister ya, Oh, McAllister. 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 McAllister Pokoknya tuh kalau McAllister udah jelas itu akhirnya diganti kan si Curtis Jones kan kemarin mainnya. Kalau ya, McAllister ya. memang dari awal musim kelihatan mainnya masih bingung kayak angin-anginan kayak gitu. hilang gitu. Artinya McAllister ini kan dulu menjadi pemain apa ya? Pemain nomor 8 ya, menjadi kayak Ya, tetap lini tengah, tidak cetak gol, tidak defense, tapi selalu berada di posisi yang tepat, right man in right place gitu loh. Artinya dia box to ya. box banget gitu. Dia Ya. berada di mana-mana dan selalu tepat posisinya, benar-benar on position. Tapi ternyata sekarang McAllister dimainkan kayak main 10 gitu ya. McAllister tuh kayak bingung aku posisi di mana gitu ya. Masih masih Mungkin karena ada Woods juga ya Mas ya. iya. Saya Ya jadi betul, bingung. Sebenarnya gini, itu mirip-mirip kayak contoh kenapa Salah akhirnya dicadangkan gitu, kenapa Salah di bench gitu. Itu juga sebenarnya ngefek dari si Slot melihat kalau Wirtz itu kan juga kadang main di tengah ke kanan gitu kan. Otomatis kan jadi perannya itu kayak harus berbagi peran gitu loh dengan Salah. Salah tuh nggak bisa bener kayak gitu. Salah tuh Ya, bener ya. ya udah eksklusif dia di situ. ya Kasih betul. bola ke Salah, jangan ada orang yang memasuki ke area itu. Saya Dulu setuju. Aku TAA pun tuh juga jarang loh untuk membobol Cara. di situ. Biasanya kalau dia sudah masuk half space sisi kanan, TAA crossing TAA nggak ada tuh nusuk-nusuk kayak birds yang di kanan nusuk-nusuk gitu itu kan Iya. ganggu Nusuk salah. pun TAA nusuk malah dari tengah kadang Ya malahan. betul, makanya, masuk ke tengah. makanya. Jadi memang setuju sekali kalau terkait dengan problemnya Liverpool ini. Sebenarnya problem yang diciptakan sendiri ya. Iya Problem yang betul. diciptakan Mereka sendiri. beli pemain sendiri kan? Ya, Iya. diciptakan problemnya teman sendiri dan pemain ini ternyata tidak ngeblend dengan pemain lain itu. Artinya Hmm. ketika tinggal pilih sebenarnya. Benar sih, saat ini Slot sebenarnya lebih memilih pemain pilihannya West Ya, daripada pemain lama. Itu jelas dia sudah memilih karena dia sudah memahami kalau tak mainkan bareng-bareng tuh nggak masuk. nggak masuk Termasuk, betul. termasuk nanti yang siapa yang akan dikorbankan lagi. Saat ini memang yang dikorbankan baru satu, mau Salah. Ini bisa jadi nanti setelah ini ada lagi di Januari dia butuh pemain baru. Dan siapa yang akan dikorbankan menurut saya paling pasti adalah gelandangnya. Itu Nah, antara Alistair atau Jones mungkin ya, akan kembali ke bangku cadangan. Dia akan ada nah pemain itu. baru di bulan Januari untuk di lini tengah. Dan di tengah itu tentunya pemain itu nanti akan hasil rekomendasi dari Bird sendiri. Jadi artinya ini pemain yang untuk menopang gaya permainan itu ya. Artinya kayak punya soulmate-nya itu loh. Kayak Subasa butuh sama Misaki gitu ya. Jadi mungkin butuh Perlu soulmate. ada soul-nya ya, Iya, partner. nggak ada soulnya. Ini nggak ada Aku partnernya. aku sih merasa sebenarnya ini ketika konteksnya salah ya, salah cuap-cuap gitu kan. Tadi Mas Dawas juga udah ngomong itu salah karena memang salah itu salah lah ya. Karena statement kayak gitu di publik dan ya harusnya mungkin manajemennya Liverpool memutuskan lah yang langkah bijak seperti apa. Tapi sejujurnya enggak ya, tiga laga terakhir ketika tanpa salah kita nganggep ya. Salah kan cuma main lawan Sunderland kemarin doang kan, itu kan di tengah-tengah apa ketika udah Apa seharusnya kedua? babak kedua. Nah, sebenarnya secara permainan, kolektivitasnya Liverpool tuh lebih bagus gak menurut aku? Lebih mau bertahan bersama, menyerang bersama, yang lini depannya terutama ya. Kalau di Salah kan Salah nggak mau track back kan, nggak mau turun track back. Nah, Oke. sekarang Ya, ya, ya. pertanyaannya, karena kan Salah tuh udah legend ya. Gimana gimana legend kenapa diperlakukan seperti itu pasti akan dilema. Nah, cuman pertanyaan gini, ketika tanpa Salah nih, Salah bisa dijual atau dipinggirkan gitu. Slot itu punya solusi nggak? Jawabannya punya nggak? Dia tuh masih ada si Word di kanan, Soboslai bisa di kanan, bahkan Frimpong nanti ketika udah sehat itu juga bisa. Ya, ya. Jadi makanya kenapa aku kemarin di grup selalu ngomong, ini slot ini beli Words, beli Frimpong itu for a reason. Karena makanya udah dipersiapkan untuk ya udah sebenarnya sebenarnya mungkin kata halusnya dipersiapkan untuk regenerasi Salah ketika udah turun. Tapi ternyata ya Salah memang secara performance itu turun. Kenapa performance turun? Karena memang cara bermainnya sudah berubah. Jadi kayak ngereset lagi nih si Slot pengen pakai style dia, gaya dia Slot itu nggak kayak yang kemarin juara dengan mungkin nganggapnya kan sebagai pelatih kan mesti ada idealisme. Kalau kemarin dianggapnya oh ini warisannya Klopp kayak gitu kan. Nah sekarang dia mau Ya, pakai ya, style ya. dia dengan cara dia. Dan sayangnya itu nggak terjadi ya. Artinya Nah iya sepertinya ada efeknya harapan untuk menggantikan Salah terus mengganti dengan pemain-pemain pilihannya itu nggak akan terjadi karena emang semua sepakat kalau Slot harusnya dipecat. Itu ya artinya. Cuman Liverpool belum menyiapkan siapa pengganti yang tepat. Itu ketika Liverpool Iya. nanti boardnya sudah menemukan nama yang tepat antara Steven Gerrard atau bahkan Xabi Alonso jika benar dipecat oleh Real Madrid, itu pasti Slot akan dipecat. Dan saya yakin kalau Xabi Alonso dipecat dari Madrid atau Xabi Alonso tidak diterima oleh pemain Madrid, artinya dia harus keluar sendiri, itu Xabi tidak akan pernah menolak Liverpool. boleh ya. Iya. Di darahnya adalah Anfield, itu nggak pernah menolak Liverpool. Itu rumahnya.
pasti dia akan menerima dan oke lah kita diperbaiki Xabi Alonso. Tapi harapan saya sih nggak terjadi, harapan saya jadi kayak gitu. Itu ideal tuh, seneng Oh, tuh fans Liverpool, seneng pelatih Sabi. Dan sebenarnya seneng. menurut aku kayaknya Slot nggak akan dipecat sih sampai akhir musim setidaknya, menurut aku ya. Karena nggak ada opsi lain Ya, dan dikasih Sabi Mas. Jadi Real Madrid emang baru dipermasalahkan terkait dengan pemain-pemain bintangnya. ya, ya. Itu Xabi Alonso tidak diterima. Xabi Oh, Alonso terlalu mengekang pemain. Pemain tidak mendapatkan kebebasan. Pemain-pemain Madrid itu bukan pemain-pemain yang kemarin sore dikasih tahu mau, bukan pemain Leverkusen gitu loh. Pemainnya Madrid itu lebih besar daripada pelatihnya. ya Dia betul. adalah ya ego lah ya. ya master dribble, master tackle, semua pemain-pemain hebat tuh, top-top semua. Dan Nah ini dia juga mirip, nggak mirip, tahu. mirip kayak Liverpool dong. Liverpool kan setelah Salah diberi kebebasan, Salah diberikan ruang, dan sekarang kan Slot tidak memberikan itu ke Salah. Karena sekarang Salah yang marah. Salah Loh, marah, Salah salah. Salah parah. Salah marah, salah Salah malah salah gitu. salah Jadi salah dan kalau aku salah konteksnya membuat masalah. Itu harus salah. Konteksnya sih aku tetap pertahankan Slot sih, karena memang salah yang salah. Salah menurutku harus minta maaf terus. Dan ini saya perannya Van Dijk itu penting untuk mengkondisikan ruang gantinya seperti apa. Karena kan seorang pelatih itu kan memang memang benar tadi Mas Damas bilang, Slot nggak bisa mengatur atau mengendalikan ruang ganti dan itu berbahaya. Makanya sebenarnya tugasnya adalah Van Dijk sebagai kapten untuk bantu tuh mengontrol mengontrol ruang ganti. Tapi kalau aku ngelihat kayaknya Van Dijk pro sama Salah sih. Jadi makanya agak susah Ya, nih. Karena kelihatan dari cara mainnya Van Dijk makin jelek, kemudian impact impact ke Konate juga jelek. Berarti kan sebenarnya trio mungkin Van Dijk, Konate, Salah ini juga mereka kompak gitu. Mereka mungkin merasa gak mudah kehilangan TAA, kehilangan almarhum Diogo Jota, Nunes sama si siapa Luis Diaz tuh mereka yes. nggak mudah, masih terbiasa dengan itu. Ditambah si Slot melakukan perubahannya itu secara frontal gitu, secara langsung beli pemain-pemain bagus-bagus, langsung disuruh semua dikasih kesempatan, jadi rebutan kan perannya gitu. menghandle ruang ganti itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya dia kapten, tapi nggak bisa juga handle ruang ganti kayak gitu. Artinya kalau memang kapten, tapi mainnya sedang flop, itu nggak didengerin juga. Artinya beda cerita kalau kayak Steven Gerrard ya dulu ya. Steven Gerrard itu meskipun nggak pernah memberikan gelar Liga Primer, dia jadi kapten, dia nggak banyak bicara. Tapi yang dilakukan Gerrard di lapangan itu seperti dia siap mati gitu loh di Anfield gitu. Contoh ya. Iya, beri contoh. Pemain siapa yang berani coba kalau Gerrard ngomong maju, maju semua, mundur, Padahal mundur. belum bisa melakukan itu kan. Gimana? Van Dijk Padahal nggak nggak bisa, bisa nggak itu. bisa karena dia Pada juga nggak bisa. karena etos kerjanya Van Dijk juga nggak seperti Gerrard. Gerrard mungkin gagal, Gerrard mungkin di akhir karirnya sempat terpleset ya yang jadi lelucon. Tapi semua orang respect. Kalau Gerrard udah bilang apa, semua pemain yang berada di situ akan ngomong emang ini panutan gitu. Emang saat ini Liverpool juga kaptennya kurang 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 wow ya. Tapi nggak ada Jadi pilihan lain menurut, selain menurut Angga gimana nggak? Ini jalan terbaiknya Liverpool kondisi Salah ribut. Katanya lawan Inter juga nggak dipasang kan nanti. nggak dibawa, nggak Ya, dibawa. Nah, tahun itu nggak gimana dibawa coba? juga, nggak Terus dibawa. dia mau ke Ya kalau Afrika. misal, Terus gimana tuh menurut kamu? nggak menurutku ya ini memang emang apa ya dilema juga. Maksudnya kalau mau mencat slot juga nggak ada penggantinya. Benar katanya Mas Damas tadi. Terus kalaupun salah keluar, misalkan nanti diganti dengan pemain-pemain yang sudah ada kayak Words kayak Szoboszlai juga nggak nyetel juga sampai sekarang gitu. Nggak, Terus bukan nggak kalaupun tadi nyetel, kan belum nyetel nggak? Tapi nanti ya akan oke nyetel belum ke nyetel. football. Misalkan belum Footballnya nyetel keren. gini. Ya kan dirimu tadi bilang loh Mas, maksudnya udah kolektif nih dua pertandingan terakhir secara permainan ya kan, udah Nah. kayak bahu membahu gitu. Cuman kan problem awalnya kata Mas Demas juga sisi belakang nih Van Dijk Oh sama iya, iya. Konate. Nah itu kalau itu nggak dibenahi pun, walaupun kolektif sekolektif apapun, sekeren apapun, seberhasil apapun taktiknya ya belakangnya kayak gitu ya sama aja. Nggak, solusinya memang Mas pertahanan kan Edo, kita udah pernah Mas bahas itu, Mas mereka tuh Edo harusnya tuh beli Guehi ya, Mas di Edo tuh awal. bukan fans Liverpool. Dia ngomongnya lebih cenderung ke sebagai pengamat bola yang netral. Iya, Itu iya. harus memahami bagaimana fans Liverpool. Mohamed Salah itu kalau pernah ingat pakai t-shirt Never Give Up saat Ya, Liverpool kalah 3-0 melawan Barcelona ya kalau nggak salah ya. Hmm. ya, ya, Itu waktu itu berubah menjadi waktu itu Salah nggak main ya kalau nggak salah ya. nggak Hmm. main. Aku lupa sebenarnya itu benar-benar semua fans Liverpool saat ini kalau disuruh milih saat ini diadakan polling lebih memilih membela Salah atau membela Slot. Kalau pilihan cuma dua itu,
semua sepakat 90% membela Salah. Ya, Empat. salah. Kenapa? Karena Salah sudah memberikan segalanya buat Liverpool. Dan Slot, apa yang dikasih Slot? Belum ada. Nah, itu. Jadi nggak ada yang percaya sama Slot. Walaupun Jadi juara musim lalu. enggak, itu nggak di juara musim lalu. Meskipun juara Warisan. pun, Salah juga memberikan dari musim lalu loh. Itu ada peran Iya. Salah yang sangat besar. Bukan terus berarti Salah tidak terlibat terus juara. Enggak. Juara musim lalu itu Slot oke pelatihnya, tapi Salah adalah pemain kuncinya. Jadi kalau saat ini Asaga juga bilang kalau legendnya di kayak giniin juga lucu gitu. Artinya di nggak smooth gitu artinya. Kalau emang mau diregenerasi, ayo nggak apa-apa. Tapi smooth, mereka dihargai, dikasih menit bermain, dikasih gini enggak. Iya, gitu loh. Luar, Ya memang luarnya juga tidak adem. dibenarkan juga, nggak dibenarkan juga mau salah kasih statement kemarin juga itu nggak dibenarkan. Nah, Cuman si Arnold Slot-nya pun juga nggak dibenarkan juga gitu banget loh. kan Arne Slotnya. Bangetan. Ya, Tapi kalau kan aku kalau salah salah yang dibela dan pro salah malah seolah-olah klub ini jadi salah FC ya, gitu maksudku. bukan. Ini tidak saya Lihat bahas konteksnya bahwa dulu, Mas. tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, setuju. Oh iya betul Ya, ya. tidak ada. Ya. Artinya makanya saat ini fans itu terbelah jadi dua, antara yang membela Salah atau lebih besar daripada klub. Tapi jika pilihannya adalah Slot dan Salah, semua sepakat membela Salah. Kalau Tapi aku kalau merasa pilihan harusnya kalau win-win solution, Salah itu mulai fokus ibadah aja gitu. Jadi dia main di Liga Arab. Main di Liga Arab. Ya ini kita mah Fokus omongan kamu umroh. fans, tahu nggak? Kamu tahu ini nggak? mana omongan fans Liverpool, fans Arsenal yang selalu dijebol Salah. Tadi aku dengar podcastnya siapa ya, yang ada yang ngomong Sadio Mane saat Mas bermain dengan Firmino dan Salah itu ditanya tuh Sadio Mane, siapa menurut kamu Ya, pemain yang terbaik? Dia menjawabnya siapa tahu Sadio Mane menjawab siapa? Roberto Firmino. Dia tidak iya, menjawab iya. Salah. Berarti Iya, secara memang attitude, secara ininya itu Salah ya sebenarnya nggak sewah. aku Mas, sorry ya, aku pribadi ya, aku pemain terbaik eranya Firmansyah dulu ya. Ya Firmino. Firmino bukan Salah Salah toh. nggak ada salah nggak ada mana kalau nggak ada Firmino gitu. Ya ya, tapi tetap kita sepakat Salah itu legend gitu. Cuman di Ya, legend kemudian cara permainan performance dia ya harus diakui kalau dia lagi turun kan performancenya. ya. Jadi kenapa nggak fokus ibadah aja deket-deket sama Masjidil Haram kan malah enak di sana. Fokus Gimana? umroh. Ya kan? Dia Enggak, menjadi Piala enggak. Afrika, dia umroh Malah, aja udah langsung main di kalau Liga Arab. aku sih kalau jadi biar Salah dengar gitu ya. Kalau Salah harus keluar dari Liverpool, jangan ke Arab dulu. Salah masih berhak untuk bermain di Eropa. Loh, dia kan Mainlah ini kayak Liver, Ronaldo kemarin. Liver dulu ke Liga Italia, kemudian baru ke Arab. Itu kan sepertinya paling pas seperti itu. Jadi Mirip kayak Ronaldo. kayak Ya, Ronaldo di nasibnya. Jadi Iya, gini, iya, mirip kayak kisahnya Ten Hag dan Ronaldo. Ini habis ini si Salah ke iya. Liga Arab, habis itu nanti slot ditunggu dikasih performancenya, tapi ternyata masih jelek juga. Nah itu baru dijual, Sama-sama baru di sama-sama botaknya, sama-sama Belandanya, ya kan. Ntar diganti dan Amorim kan dan kemarin. Nanti dan habis ini dulu diganti Sabi. fans Liverpool ketawa tuh melihat kasusnya Ronaldo sama Loh, kasusnya itu. sekarang iya, diketahui balik. Karma itu nyata ya. Karma itu. Makanya aku merasa Salah tuh udah paling benar, udah dia habis Afrika dia pamitan atau apa main di sana. Nah akhir musim ini baru slot yang dipecat diganti Xabi Alonso. Udah cocok ideal itu. Kalau Xabi Alonso iya, tengah iya. musim terlalu buru-buru, aku rasa nggak mungkin semudah Eh, itu lah. itu kejadian di MU. Iya Amorim, makanya. Amorim itu harusnya di awal musim, di akhir musim dulu, maksudnya di bulan-bulan Juni itu baru dikontrak harusnya. Iya, Cuman iya. seorang pelatih hebat memang harus berani ambil resiko. Yes. Ini Ya, bedanya betul lah. posisinya sama kok. Amorim saat itu juga posisinya juara nomor satu loh si Sporting. Bahkan di UCL juga habis membantai si tim 4-1 dan berada di posisi atas loh. Dia rela meninggalkan itu semua, meninggalkan keduniawiannya dia semua itu demi duniawian Demi yang lain. akhiratnya. Ini duniawi yang lain lagi, yang lebih bawah lagi dengan bayaran lebih tinggi. Jadi dia berani. Dan saat ini memang Liverpool semua sepakat juga kalau pengganti slot terbaik emang Xabi Alonso. Ya, semoga aja fans Liverpool dapatlah Xabi Alonso. Cuma ada satu hal yang membuat mengganjal di fans Liverpool yang asli. Yang asli itu artinya yang berada di sana ya. Bukan maksud saya yang di sini nggak asli nggak, tapi ada yang berada langsung di kota Merseyside sana. Itu yang paling mengganjal bukan karena performanya Liverpool kalau jelek kayak gini, enggak cuma itu. Bukan Salah yang bikin masalah, enggak. Masalahnya adalah Everton berada di atas Liverpool jauh gitu. Itu bayangkan. Sama MU juga jauh. Kalau MU mah beda kota, Mas. Bayangkan Udah sombong. ini ini tim yang selalu mengejek Everton, yang selalu menganggap Everton itu adalah tim kecil. Saat ini Everton tuh kalau nggak salah peringkatnya 7 atau berapa ya? Ya, 7 kalau ya. salah, 7 atau berapa. Bagus banget Tujuh. peringkatnya. Itu dan bahkan Everton 5 pertandingan terakhir oke banget gitu.
Jadi ini yang di Liverpool sana, yang di fans asli di kota sana asli sedih banget karena selain timnya baru bapuk, tim sebelahnya tetangganya wah moncer. Bagus. Liverpool habis lawan Inter lawan siapa aja sih ya? Tiga laga Nanti setelah lawan Brighton, terus. lawan Brighton, habis itu lawan Wolves kalau nggak salah. Nah, Bentar, bentar, bentar. Ayo lawan Brighton Wolves di kandang siapa? di kandangnya Liverpool. Oh, lawan Spurs dulu Mas. Habis lawan Brighton, lawan Spurs, baru lawan Wolves. Anak Ya itu Spurs mas, kandang sendiri. Spurs kandang Di sendiri. kandang Spurs, kandang Spurs. Terus ya itu lawan mas Wolves. Wolves baru kandang sendiri. 1 poin itu. Karena Oh. ya Nggak, aku nggak ngarep apa-apa udah nggak. ngarep Tapi aku apa-apa. kalau aku ya di feeling aja ya. Tapi Itu nanti 4 poin, dicatat. 4 poin dapat Nggak. Tapi dicatat aja. Menurut aku sapu bersih, Mas. Menurut aku mah sapu. 9, Oh, 9 maksudnya. Tahu nggak kenapa? Karena kan kemarin habis imbang gitu. Karena ini waktunya Liverpool mulai bangkit, menang. Dan yang patut dicatat adalah tanpa Muhammad Salah. Lihat aja. Jadi gini. Slot itu sekarang PR-nya di 3 laga ke depan setelah lawan Inter ya. Anggap aja lawan Inter calculated loss lah. Aku rasa mungkin menang Inter. Nah, tapi ketika habis laga lawan Inter itu ketika slot bisa menang di 3 laga lawan Brighton, Spurs lawan Wolves, kelar semuanya. Perkara prahara salah ngoceng-ngoceng salah itu tuh kelar, salah bakal dilupakan menurut aku. Gitu. Game week 17 itu main di Meskipun dia kandang legend ya. Spurs loh. Kandang Spurs loh ya. Ya nggak apa-apa, menang. Makanya meskipun salah satu legend, tapi ketika kemenangan 3 laga itu, kurasa fans juga akan lebih menerima slot bahwasanya oke, ternyata proses tuh ini gitu. Oke, kita ketemu di game week 18 ya Mas Edo ya. Ya, gue 18. Menurut Ini aku akan Liverpool akan sapu nanti bersih. openingnya podcast adalah kalimatnya sampean itu tadi. Justru nanti sebaliknya, MU yang agak stabil. Jadi nanti Oke, langsung itu di copy semua. aku senang aduh, kayak gitu. udah. Dari Biar tiga Udah. biar pertandingan, biar, oke, biar, Mas Edo biar, tadi kan dari 3 pertandingan 9 poin ya, 9 poin ya. ya. 3 match Eh, 9 poin. Kalau aku sih melihat eh, dari 3 match ini Liverpool realistis dapat eh, 0, 4 poin lah. Itu maksimal. 4 poin. 4 Cuma poin. 4 poin. Menang menang sekali, imbang sekali, kalah Ya, sekali. itu Ya. nanti imbangnya lawan Brighton, kalah lawan Kalah Spurs, lawan Spurs. menang lawan Wolves. Wah, itu sih pecat kalau itu sih slot menurut aku. Menurutku itu maksimal ya. Belum lagi nanti kalau ternyata lawan Brightonnya kalah, lawan Wolves-nya juga kalah. Wah, lupa. Kalah. Kacau. Itu sih pecat sih karena 3 laga sebelumnya kan udah imbang belum lagi nanti lawan Inter kalah itu sih pecat kalau buat aku slot ya kalau kayak gitu ya, tapi aku nggak tahu kenapa yakin menang sama bersih. Udah lah. Ya, Kita pokoknya nantikan itu di lah, podcast nanti berikutnya. kita nantikan lagi lah. Ya, nanti akan ada UCL juga ya nanti malam. Ya, Ada nggak banyak laga besar sih, paling agak nggak cuman penting bagi Arsenal kalau UCL itu lepas lah ya kalau ya wes Kita lepas beneran lah. paling beneran. Arsenal butuh prioritas di liga sekarang. Ya, kalau aku sih berharap nanti malam Hinkapi yang ditarik keluar lah ya. Ditarik Apalagi keluar cedera. ganti mas, Apalagi Kacau. cedera maksudnya. saya cedera mas. Oke. Paling nanti malam ada Madrid lawan City sama MU Oldham ya. Oh, bukan MU Oldham. Inter City. Ngawur, Inter ngawur. Liverpool. Dia ngomongin MU. Liverpool. Kalau Nggak kalau main gimana soalnya. karena bawa aja Salah nggak salah lolos baca. loh. Karena bawa aja Salah nggak baca lolos aku, kalau salah baca. Tottenham. Parah, parah nih. Timnya yang 10 kali dapat 6 poin, dapat tadi 10 poin, 6 poin kacau nih. Sumpah kacau. Itulah. Ya pokoknya itu nanti lah. Nggak tahu ya, nanti Inter lawan Liverpool juga aku nggak berharap banyak juga sih. Ya ya mau salah nggak dibawa. Terus kondisi sudah kayak gini. Jadi ya Nggak, ya udahlah. nggak. MU itu udah main di UCL semalam. Cosplay main di UCL semalam Oh iya, duluan. lawan Wolves. lawan lawan Wolves itu Nggak duluan apa-apa, dia. nggak apa-apa. Kita akui kalau Jam United 3 musim loh. lalu nomor 14, nggak apa-apa. Nomor 15 nggak apa-apa. Musim ini Main kita jam masih bisa. 3. Untung menang main jam 3 mas. Coba main jam 3. Oke, Oke. udah kita sudahi aja untuk episode kali ini. Saya juga harus istirahat untuk nonton kekalahannya Liverpool nanti malam. Jadi Oke, thank you Mas Edo, thank you Mas Damas, thank you Ya, teman-teman semua yang setia mendengarkan bola terus. Tetap dengerin terus, tetap follow Instagram kita, tetap subscribe YouTube kita. Jangan sampai ketinggalan. Oke, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Ngobrol terus, ngomong terus, bola terus. Bola terus. terus. Dadah.